Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Radisa. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan kisah Islami yang berjudul Nabi Nuh dan Kan'an yang durhaka. Nabi Nuh diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada masa kekosongan antara dua rasul. Pada masanya, Nabi Nuh sering sekali berdakwah. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak pernah mendengar kata-katanya dan tidak mau ikut semua pengajaran Nabi Nuh. Kaum kafir pun mulai memusuhi Nabi Nuh. Lantaran mereka menganggap Nabi Nuh telah menghina patung-patung yang mereka sembah. Wahai Nuh, berani-beraninya kau menghina patung yang kami sembah. Berani-beraninya kau mengatakan masih ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada patung-patung kami sembah. Kau ini benar-benar orang yang sesat. Jawab Nabi Nuh. Wahai kaumku, aku ini benar-benar bukan orang yang sesat. Aku diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini untuk memberi nasihat kepada kalian. Aku telah diajarkan apa yang tidak kalian ketahui, dan aku berniat ingin menyampaikannya apa yang tidak kalian ketahui. Jawab Nabi Nuh dengan lemah lembut. Nabi Nuh memiliki istri dan beberapa anak. Selain ia berdakwah untuk kaumnya, ia sering sekali berdakwah untuk keluarganya. Karena Nabi Nuh takut jika anak dan istrinya ikut rayuan setan dan enggan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Nuh melihat anak dan istrinya berkumpul bersama kaum kafir. Alangkah sedihnya Nabi Nuh melihat anaknya yang telah durhaka kepada ayahnya sendiri dan telah mengabaikan semua nasihat-nasihat Nabi Nuh. Dan sampai akhirnya Nabi Nuh memohon kepada Allah agar memberikan azab kepada orang-orang yang telah ingkar kepadanya. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Nuh. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar dengan bahan berupa paku kayu yang telah ditanam selama 40 tahun. Saat membuat perahu yang sangat besar, Nabi Nuh sering sekali diejek oleh kaumnya. Wahai Nuh, kau ini benar-benar gila membuat kapal di atas gunung. Emangnya kamu mau berada di mana, dasar orang gila? Woi, Nuh sudah gila. Lihat dia membuat kapal di atas gunung. Woi, Nuh sudah gila. Nuh gila. Mendengar perkataan itu, Nabi Nuh senantiasa mengingatkan kepada kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, terutama kepada anak yang tersayang Nabi Nuh, Kan'an. Sampai hari yang telah ditentukan, Allah membimbing Nabi Nuh dan para pengikutnya serta hewan berpasang-pasangan untuk masuk ke dalam kapal. Wek, wek, wek. Petok, petok, petok. Jatuh gak? Aum. Bek, bek. Dan azab Allah pun turun secara pelan-pelan
berupa air hujan yang sangat lebat yang hampir menenggelamkan seluruh kampung kaum kafir. Nabi Nuh sempat mengingatkan kepada anaknya Kan'an untuk masuk bersama kapal yang ditumpangi Nabi Nuh. Wahai Kan'an, marilah ikut bersama kami. Kembalilah kau ke jalan yang benar dan masuklah bersama kapal yang kami tumpangi. Jawab Kan'an. Tidak ayah, terima kasih. Aku bisa menyelamatkan diri dengan naik ke atas gunung itu, dan aku tidak sudi ikut bersama kalian. Nabi Nuh sangat sedih melihat anaknya yang telah durhaka kepada ayahnya sendiri. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan seakan-akan bumi akan hancur. Air bah mulai datang dari segala penjuru. Kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar untuk menyelamatkan kaumnya yang berada di dalam kapal itu. Dalam keadaan kalut, Kan'an pun tidak mau ikut bersama kapal yang ditumpangi Nabi Nuh. Dan tiba-tiba Kan'an pun ikut tenggelam bersama kapal yang ditumpangi, bersama kaum-kaum yang telah ingkar kepada Allah. Nah teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah: pertama, kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Karena jika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan masuk surganya Allah. Dua, sebagai pengikut Nabi Muhammad, kita harus senantiasa mengikut ajarannya. Dan saya doakan semoga kita semua menjadi pengikut Nabi Muhammad sampai akhir hayat dan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Sekian kisah Islami dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.